Di dunia yang berkembang dengan rate yang sangat cepat ini, kita sekarang menggunakan artificial intelligence di mana-mana. Dan sekarang saya sebagai sarjana teknik pertambangan ingin mengintegrasikan artificial intelligence dan juga ilmu-ilmu pertambangan. Lalu bagaimana kita dapat menggabungkan kedua hal ini? Mari kita simak video berikut ini. Pertama, di aplikasi ini ada 3 macam fitur yang dapat digunakan. Yang pertama itu login, logout, yang ketiga itu admin. Untuk admin itu pertamanya pada saat admin login dashboard admin tersebut. Yang pertama yang dilihat adalah dashboard. Di dashboard ini apa? Dashboard ini merupakan tampilan pertama yang dilihat oleh admin pada saat membuka menu admin. Nah, di dashboard ini dapat melihat pekerja siapa saja yang masih bekerja dan di mana dia bekerja dan porsi apa yang sedang dikerjakan. Dan juga diperlihatkan foto dari pekerja tersebut dan juga divisi apa dia masuk. Dan sebagai apa? Contoh sebagai operator LHD ataupun operator cabodil ataupun operator apapun itu bakal dilihat semua di dashboard admin tersebut. Dan dari dashboard admin ini juga ada progres dari tiap-tiap divisi. Dia ada divisi construction, development, dan production. Dapat dilihat dari keseluruhan ini sudah berapa persen progres untuk satu minggu tersebut. Jadi misalnya satu minggu tersebut sudah 50%, berarti dari 12 pekerjaan contoh pekerjaannya sudah selesai. Dan di sini dapat lihat progresnya. Dan yang di paling bawah dapat melihat ada berapa pekerja yang sedang aktif bekerja. Jadi contoh di production itu ada 10 orang. Jadi dapat dilihat ada berapa dari 10 yang sedang aktif bekerja. Selanjutnya kita dapat memasukkan lokasi dari tempat kerja tersebut. Contoh di tambang yang kita gunakan, kita mengambil sampel underground. Jadi di underground tersebut terdapat beberapa level dari 2500 sampai 3100. Dari tiap-tiap level tersebut terdapat beberapa lokasi. Pertama seperti crosscut, base maupun footwall dan longwall itu sendiri. Dan untuk lokasi terowongan ini itu dapat kita input satu persatu, admin dapat menginput satu persatu nah lokasi yang diinginkan. Misalnya saya ingin bekerja di level 2920 di crosscut 15, nah itu saya bisa langsung menginput seperti itu. Atau saya ingin bekerja di level 2800 di footwall east, nah saya bisa langsung menginput di mana saya ingin menaruh pekerjaan tersebut. Pertama ditaruh lokasinya dulu. Setelah ditaruh lokasinya sudah masuk di database. Sekarang saya ingin memasukkan worksheet atau pekerjaan untuk para pekerja-pekerja. Contoh untuk Jambodil operator, saya ingin memasukkan worksheet untuk level 2800 di footwall west. Nah itu saya tinggal menginput footwall west di level 2800, saya tinggal mengupload worksheet yang sudah saya buat sebelumnya. Dan selanjutnya untuk admin ini sendiri kita dapat menginput pekerja yang ada. Contoh ada pekerja yang baru di hire dan maupun pekerja yang sudah pensiun, itu dapat kita masukkan dan dapat kita keluarkan database-nya dengan admin. Dan admin ini dapat dimasukkan dan mengeluarkan pekerja tersebut. Nah, untuk pekerja ini kita tinggal memasukkan fotonya dan juga nomor ID-nya dan juga dia di divisi mana dan juga apa pekerjaan yang dilakukan, operator LHD atau operator kabelter atau operator cabodil sesuai dengan pekerjaan orang tersebut. Nah, selanjutnya dari pekerja ini langsung muncul QR code yang mumpuni terhadap nama pekerjaan dan juga ID-nya. Dan QR code ini yang kita gunakan untuk membuat ID pekerja untuk tiap-tiap orang. Seperti yang saya miliki sekarang. Ini merupakan ID contoh, ID Development Division. Di operator cabodil langsung muncul foto yang digunakan, namun langsung muncul QR code yang dapat kita gunakan untuk login. Selanjutnya, setelah kita login menggunakan QR ini, kita harus menunjukkan APD kita yang lengkap. Dan APD yang lengkap itu harus ada helm, ada earmuff, ada kacamata safety glasses, ada masker, ada vest, dan juga sepatu. Ini semua harus lengkap. Jadi tanpa ini, orang tersebut atau karyawan tersebut tidak dapat login. Jadi kita menggunakan ini agar pekerja itu masuk dengan kondisi dan APD yang lengkap, dengan kondisi yang aman. Untuk mendeteksi APD ini, kita menggunakan image detection yang menggunakan machine learning yang menggunakan algoritma YOLO V8. Dan algoritma ini kita memasukkan 1100 gambar yang kita gunakan sebagai dataset. Jadi sampel ini kita ambil dari orang-orang dari tanggal 22 maupun orang-orang tanggal 22, jadi ada 1100 gambar. Dan ini kita input satu-satu, kita deteksi satu-satu APD-nya mulai dari helm sampai earmuff,
masker, kacamata, vest, dan juga safety shoes. Dan ini kita compile semua sehingga mesin learning ini dapat mengerti apa saja yang dikategorikan sebagai helm, apa saja yang dikategorikan sebagai vest, dan lain-lain. Dan inilah yang menjadi hasil yang kita lihat sekarang, yaitu APD yang dapat deteksi manusia. Fitur ketiga adalah lockout, dan lockout ini kita gunakan untuk pekerja-pekerja yang telah menyelesaikan shiftnya. Dan di akhir shift, pekerja harus lockout agar memastikan bahwa tidak ada orang di front penerbangan. Hal ini untuk memastikan pada saat blasting, orang-orang sudah turun ke bawah, sudah tidak ada orang-orang di front penerbangan. Dan untuk lockout ini seperti biasa kita harus menggunakan QR code dari ID untuk lockout, dan di situ kita selanjutnya harus menginput progres dari tiap-tiap pekerjaan. Di sini ada 3 worksheet yang harus dimasukkan. Dari tiap-tiap worksheet ini kita harus masukkan berapa saja progres dari pekerjaan tersebut, dan memasukkan pesan atau notes untuk kepada admin jika ada kendala maupun ada yang perlu dikatakan kepada admin. Dan untuk progres ini nantinya akan menjadi progres keseluruhan yang dapat kita lihat di admin dashboard sebelumnya. Jadi kita menggunakan sistem prioritas, di mana contoh operator LHD bekerja di satu pekerjaan nomor 1. Jika itu sudah 100%, maka operator LHD berikutnya itu otomatis akan diberikan pekerjaan nomor 2, dan seterusnya jika sudah 100%. Dan misalnya ada pekerja yang lupa lockout, dan adminnya sudah tahu bahwa pekerja itu sudah keluar dari site penerbangan, namun lupa untuk melockout. Admin sendiri dapat melakukan lockout secara manual agar di sistem bisa melakukan blasting. Jadi kalau misalnya masih ada pekerja di tambang tersebut, kita tidak secara prosedural, secara SOP kita tidak bisa melakukan blasting karena tidak aman. Dan sekian. Jadi begitulah cara kerja aplikasi kami. Dan saya, Anindito Nugroho, perwakilan dari tim Adobe FitLayer, ingin memberikan video ini sebagai syarat untuk memenangkan Hackathon Competition Indonesian Students Mining Competition. Terima kasih.